Nama saya Christopher Abimanyu, NIM saya 362021 program studi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Berpikir Kritis N dengan dosen pengampu Bapak Risya Pramana Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang legalisasi ganja di Indonesia. Ganja atau marijuana yang berasal dari tanaman Cannabis sativa memiliki 100 bahan kimia senyawa. Salah satunya adalah cannabidiol. Cannabidiol memiliki banyak dampak positif untuk kesehatan karena ganja merupakan salah satu tanaman organik yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaan ganja itu sama halnya dengan menggunakan rokok, yaitu dengan cara dibakar. Perlu diketahui bahwa THC merupakan salah satu senyawa yang dapat membuat mabuk atau fly atau high. Berikut beberapa dampak positif dari ganja bagi kesehatan. Yang pertama, ada mencegah penyakit Alzheimer, membuat beberapa sel kanker mati, lalu ada mengatasi masalah kejiwaan, dan yang terakhir, mencegah kejang karena epilepsi. Kita bahas dulu dari yang pertama. Ada mencegah kejang karena epilepsi. Di sini saya membaca karena ada sebuah penelitian, yaitu sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa ganja berhasil mencegah seorang anak yang terkena kejang-kejang karena epilepsi. Yang kedua, ganja itu dapat mematikan beberapa sel kanker di dalam tubuh. Kandungan ganja yang bernama cannabidiol dapat menghentikan kanker dengan mematikan gen yang disebut ID strip 1. Berikutnya, ganja juga dapat mengatasi masalah kejiwaan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Clinical Psychology Review menunjukkan bukti bahwa marijuana membantu mengatasi masalah kesehatan bagian kejiwaan. Dan yang terakhir, dampak positif dari ganja bagi kesehatan yaitu memperlambat penyakit Alzheimer atau lupa ingatan di masa tua. Sebuah penelitian dalam Molecular Pharmacokinetics menemukan fakta bahwa THC mampu memperlambat sel otak untuk membuat penyakit Alzheimer. Jadi plak-plak dalam otak yang mampu membuat penyakit Alzheimer itu dapat terjagahi dengan adanya cannabidiol, dengan adanya ganja ini, ekstrak ganja ini. Berikut pertimbangan-pertimbangan kenapa ganja harus dilegalkan. Di dunia, ganja merupakan salah satu zat narkotika yang paling sering digunakan, terutama di Indonesia. Tapi di Indonesia masih ilegal. Oleh karena itu, banyak sekali narapidana yang dipenjara dan dianggap melakukan kriminalisasi karena penggunaan ganja. Menurut saya, pendapat saya, sebenarnya ganja itu dapat dimasukkan ke dalam narkotika golongan 3. Karena apa? Karena barang-barang atau zat narkotika yang terdapat dalam golongan 3 merupakan narkotika yang memiliki efek positif bagi penggunanya. Namun, itu harus digunakan secara prosedural. Tidak boleh terlalu banyak, karena dapat membuat fly atau high, seperti itu. Dan juga di sektor kesehatan, obat olahan dari ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang zat-zat kimia buatan dari resep dokter. Karena zat-zat kimia sintesis itu merupakan produk-produk farmasi, sedangkan tanaman ganja atau Cannabis sativa merupakan tanaman organik dari tumbuhan. Ganja juga dapat meminimalisir kriminalisasi, di mana dapat membuat penjara menjadi tidak penuh karena adanya banyak-banyak pengadilan yang salah mengartikan akan penggunaan ganja. Jadi menurut saya dengan legalisasinya ganja itu, kita bisa meminimalisir orang-orang yang masuk penjara karena alasan pidana yaitu menggunakan ganja. Kalau boleh kita sebut, ganja itu bahasa yang lebih kenal itu dengan nama cimeng, seperti itu. Baik, berikut tadi merupakan beberapa review saya akan legalisasi ganja di Indonesia, di mana sudah saya sebutkan tadi ganja memiliki dampak positif seperti dari kesehatan atau dekriminalisasi, juga dari sektor keuangan, di mana ganja yang seharusnya bisa kita impor itu malah tidak menjadi bahan pemasok keuangan bagi negara karena tidak dilegalkan. Uangnya malah masuk kepada pebisnis lokal, seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya semoga Indonesia dapat membuka matanya bahwa sebenarnya PBB sudah mengeluarkan ganja dari narkotika golongan 4, bahwa
ganja dapat diteliti dan digunakan untuk kesehatan, tapi dengan cara prosedural. Apalagi ekstrak ganja yang bernama CBD oil dapat menyebabkan pencegahan penyakit-penyakit seperti tadi. Ada epilepsi, kejahatan epilepsi, ada mencegah masalah kejiwaan, ada plak-plak di otak mencegah penyakit Alzheimer, dan juga yang terakhir dapat mematikan sel-sel kanker. Demikian review dari saya, semoga dapat berguna bagi para pendengar. Terima kasih, selamat malam.